Shalom Jemaat GBI Muara Karang, selamat hari Minggu. Sesaat lagi kita akan segera mulai ibadah online kita. Siapkan hatimu, selamat beribadah. Bersama saudaraku, naikkan pujian di hadapan Allah kita sambil bertepuk tangan, bergoyang di hadapan Allah kita, senangkan Dia dengan pujianmu. Pujian ini katakan
am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ooh, your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, forever I will praise your name. Oh. Shalom, selamat pagi, Bapak Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GBI Muara Karang yang saya kasihi. Saya bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama bisa beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Karena kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita bisa berdoa bersama-sama, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan melawat, Tuhan melakukan kebangunan rohani di rumah-rumah, revival at home. Tuhan melawat kita semua. Karena itu pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kita membuka hati, menyediakan diri untuk Tuhan berbicara. Dan saya percaya lawatan Tuhan terjadi bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa.
Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang sanggup untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, dengan iman kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk kami dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan apapun yang Tuhan katakan, kami mau taat melakukannya. Bapa hamba minta lawatan Tuhan bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus menjamah dan melawat kami semua. Tidak ada satupun yang terlewati. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk Tuhan berbicara. Roh Kudus menolong kami supaya bukan hanya kami mengerti firman-Mu, tetapi kami sekaligus diberi kekuatan untuk melakukannya. Sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar dan apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua hari-hari ini menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Gereja Tuhan juga menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa begitu banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun juga, karena ketakutan itu melemahkan mereka. Saudara, ada orang yang takut, sehingga mereka tidak melakukan apapun juga, hanya berdiam saja. Memang kita harus waspada. Memang kita harus berjaga-jaga sedemikian rupa. Kita harus mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena sebagai orang percaya, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung pemerintah kita, untuk mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Gereja Tuhan ada juga untuk bersama-sama mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita beribadah di rumah-rumah dalam rangka kita mendukung, mensukseskan upaya pemerintah menangani wabah ini atau penyebaran wabah ini. Tetapi saya percaya bahwa dengan beribadah di rumah-rumah bukan berarti kita tidak beribadah. Pemerintah tidak melarang kita beribadah, tetapi pemerintah menyarankan untuk kita beribadah di rumah. Dan mari lakukan dengan sukacita, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat luar biasa. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema jangan takut. Tahukah kita bahwa ada satu raksasa yang selalu bergentayangan di muka bumi, yang membuat manusia gagal, yang bisa membunuh manusia, yang menyebabkan manusia tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Dan raksasa itu namanya adalah rasa takut. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jauh-jauh hari sebelum peristiwa-peristiwa keadaan yang kita hadapi saat ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang mati bukan karena masalah, tapi mati karena ketakutan dan kecemasan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah survei poll tentang rasa takut
maka dihasilkan atau menghasilkan hal-hal yang menurut saya ini sangat mencengangkan. Karena menurut survei ini, 40% manusia itu takut pada hal-hal yang tidak pernah terjadi. Jadi mereka takut pada sesuatu yang sebetulnya itu tidak pernah terjadi. Dan 30% manusia takut karena masa lalu. Mungkin di masa lalu mereka mengalami masa-masa yang kegagalan. Mungkin di masa lalu mereka mengalami dilukai oleh orang lain. Mungkin di masa lalu mereka mengalami hal-hal yang buruk dan mereka takut hal itu terulang lagi. 30%. Dan 12% manusia takut akan perkara-perkara yang remeh. Yang sebetulnya bagi banyak orang mungkin tidak menakutkan, tetapi ada orang-orang tertentu yang takut terhadap perkara-perkara yang sangat sepele, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Yang menarik adalah 10% manusia takut akan penyakit yang berbahaya. Mungkin kalau saya boleh mengatakan yang 10% ini termasuk adalah orang-orang yang takut dengan kondisi seperti saat ini. Dan yang paling menarik adalah hasil survei ini mengatakan bahwa hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Dan saya berdoa supaya yang 8% itu adalah termasuk kita semua yang tekun beribadah dan mencari Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sadar bahwa ada Yesus di dalam hidupnya, maka merekalah yang akan mampu mengatasi rasa takut itu. Saya menggunakan kisah tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea untuk membawa kita memahami tentang rasa takut dan bagaimana mengatasi ketakutan itu. Injil Markus 4 ayat yang ke-40 firman Tuhan katakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus menegur para muridnya dan mengatakan, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus menyamakan ketakutan itu sama dengan ketidakpercayaan. Di mana ada ketakutan, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan orang mengalami ketakutan? Kalau kita melihat peristiwa bagaimana Yesus meredakan angin ribut, maka orang bisa mengalami ketakutan. Yang pertama tadi tentu adalah karena kurang percaya. Yang kedua, sama seperti para murid, membiarkan Yesus tidur di buritan. Artinya, tidak melibatkan Yesus dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Membiarkan Yesus. Menganggap Yesus tidak perlu, tidak mereka perlukan. Dan yang ketiga adalah orang akan mengalami rasa takut kalau mereka merasa mampu bisa menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa orang yang merasa mampu menyelesaikan semua persoalan mereka sendiri adalah orang yang sombong. Dan kesombongan adalah dosa pertama yang ada. Yaitu ketika Lucifer berkata, "Aku mau naik ke tempat yang tinggi. Aku mau menyamai Allah yang maha tinggi." Itulah kesombongan. Merasa mampu. Saudara-saudara, jangan ada satupun yang kita banggakan dalam hidup ini. Kecuali hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kita. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-26, masih dalam peristiwa Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Maka firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan baik-baik. Dalam Injil Matius pasal 8, ketika para murid menghadapi badai topan yang begitu luar biasa, maka Yesus tidak segera menolong mereka. Yang Yesus lakukan pertama kali adalah Yesus menegur ketakutan mereka. Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Baru setelah itu angin ribut diredakan. Kenapa Yesus tidak langsung menolong dulu? Tetapi Yesus justru menegur ketakutan mereka terlebih dahulu. Karena bagi Yesus,
ketakutan itu lebih berbahaya daripada angin ribut. Bagi Yesus, ketakutan itu membuat kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Satu kali dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus berkata, "If you believe, you will see the glory of the Lord." Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kenapa Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Saudara, tahukah kita bahwa ketakutan dan iman itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Takut itu negatif, iman itu positif. Dan ada sebuah hukum yang namanya law of attraction, hukum daya tarik. Sesuatu yang negatif akan menarik yang negatif, sesuatu yang positif akan menarik yang positif. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan, sebetulnya hidup kita ini negatif. Itu sebabnya tidak heran kalau hidup kita akan menarik perkara-perkara yang negatif di dalam hidup kita. Ayub 3 ayat 25 membukakan kepada kita rahasia kenapa banyak hal yang buruk menimpa Ayub. Firman Tuhan berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Jadi apa yang ditakutkan oleh Ayub, apa yang dicemaskan oleh Ayub, itulah yang mendatangi dia. Inilah yang namanya hukum daya tarik atau law of attraction itu. Bagi saya, memahami iman dan ketakutan itu sederhana. Ketika dalam hidup kita, posisi iman kita naik, seperti timbangan, maka ketakutan kita akan menurun atau berkurang. Tetapi ketika iman kita turun, perhatikan baik-baik ini, maka ketakutan kita akan semakin meningkat. Jadi kalau di dalam hidup kita, saudara dan saya mengalami begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran, maka itu sebetulnya sebuah tanda yang sangat jelas. Kondisi kerohanian kita sedang dalam keadaan kurang sehat. Saudara-saudaraku sekalian, ada dua macam ketakutan. Ada orang yang takut pada masalah, dan itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi yang benar adalah, kita ini harus takut hanya kepada Allah saja. Dan itulah ketakutan yang benar, yang akan membawa kita kepada kemenangan. Dalam Injil Markus 4 ayat 41, ketika Yesus sudah meredakan angin ribut itu, maka para murid berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi ketika mereka sudah melihat pertolongan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mereka kemudian merasa perlu lebih tahu lagi siapa sebenarnya Yesus itu. Saudara-saudara, ada dua kalimat yang akan menolong kita bisa memahami tentang hubungan antara rasa takut dan iman. Kalimat yang pertama adalah, apakah orang karena rasa takut baru kemudian dia menjadi percaya Yesus? Ataukah yang kedua, karena orang percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi ketakutan? Sebetulnya dua kalimat, dua-duanya ini benar. Pada waktu kita takut, maka kita memilih untuk percaya kepada Yesus, dan setelah kita percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Jadi Daud merubah energi yang negatif di dalam hidupnya, yaitu ketakutan, menjadi energi yang positif, yaitu iman atau percaya. Karena itu, saudaraku sekalian, jangan hidup dalam energi yang negatif yang bisa merusak hidup kita. Tapi hiduplah dalam energi yang positif, yaitu iman. Itulah yang akan membangun hidup kita. Anda dan saya harus mengalihkan pandangan kita yang tadinya berfokus pada masalah, tadinya berfokus kepada kondisi yang kita hadapi saat ini. Sekarang kita harus alihkan fokus kita hanya kepada Allah saja. Maka kita akan melihat Allah kita lebih besar daripada apa yang kita hadapi
hari-hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menang dari rasa takut atau dari ketakutan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pandang kepada Allah. Hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Mazmur 16 ayat 8 katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah goyah. Karena ketika kita tertuju pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, lebih besar dari apapun juga. Mazmur 92 ayat yang kedua katakan, adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Jadi ketika kita hidup dalam pujian dan penyembahan, itu baik untuk kita. Itu akan membawa hal-hal yang baik bagi kita. Ingat ketika Paulus dan Silas berada di penjara di bagian paling bawah, mereka dalam keadaan dipasung, mereka dalam keadaan diikat, mereka mengalami luka di sekujur tubuh mereka. Tetapi tengah malam itu, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu, pujian dan doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas itu menjamah hati Tuhan dan menggerakkan sorga untuk intervensi atas masalah mereka. Mujizat terjadi, gempa terjadi sehingga lepaslah seluruh sendi-sendi penjara dan ikatan-ikatan yang mengikat mereka. Pujian, penyembahan, ucapan syukur yang kita naikkan, itu akan menjamah hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja, memberi pertolongan. Yang kedua, saudaraku sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatasi rasa takut kita? Yaitu membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ketika kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan berbahagia. Firman yang kita dengar, itu akan membangkitkan iman kita. Iman kita akan menjadi membaja, dan ketakutan kita akan mencair. Artinya, iman kita akan semakin kuat, dan ketakutan kita semakin berkurang. Hal ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita dibebaskan dari rasa takut. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita ingin hidup bebas dari rasa takut, maka berdoa dan berserahlah kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara berdoa kepada Tuhan, maka doa itu yang kita naikkan dengan iman, itulah yang akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja, melakukan mujizat. Apa yang sudah tidak mungkin bagi kita, akan selalu mungkin bagi Allah, dan akan mungkin bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, berdoalah dengan iman. Kemudian saudaraku sekalian, yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita dimerdekakan dari rasa takut? Amsal 28 ayat 14a katakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi hal yang keempat yang bisa menolong kita untuk bebas dari rasa takut adalah hiduplah takut akan Tuhan. Kapan kita harus takut akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, senantiasa. Artinya kapanpun juga, dimanapun juga, apapun situasinya, kita ini mesti hidup takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dalam
Alkitab, khususnya di ayat yang kita baca tadi, dalam konsepnya Salomo, takut akan Tuhan itu adalah menghormati, perasaan kagum, rasa hormat yang kagum akan Allah kita. Jadi ketika kita punya rasa kagum kepada Allah kita, maka kita akan punya rasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Dan definisi dari takut akan Tuhan itu secara sederhana, secara singkat adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan dan dia akan melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepadanya atau hidup di dalam ketaatan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dan kita akan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Izinkan saya mengutip apa yang dikatakan Oswald Chambers berkaitan dengan rasa takut ini. Dia mengatakan demikian, ketika Anda hidup takut akan Allah, maka Anda tidak akan takut pada apapun yang ada di atas dunia ini. Tetapi, ketika kita hidup tidak takut akan Allah, maka Anda akan takut menghadapi perkara-perkara yang lainnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, maka hiduplah takut akan Tuhan. Maka engkau tidak akan takut menghadapi kesulitan apapun juga. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Pada bagian terakhir, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Mari kita perkatakan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita percaya bahwa perkataan kita berkuasa. Perkataan kita adalah benih seperti benih yang ditabur. Perkataan kita adalah doa. Maka ketika kita perkatakan iman kita berdasarkan firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi kenyataan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seluruh jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman kita deklarasikan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari perhatikan baik-baik ayat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketakutan itu, lihat kata-kata ketakutan itu diawali dengan kata roh. Jadi kalau begitu ketakutan itu adalah roh. Ketakutan bukan sekedar gejala psikologis, bukan sekedar gejala kejiwaan, tetapi ketakutan adalah sebuah roh yang mengikat. Ini adalah intimidasi dari iblis. Karena itu saya tahu kalau hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan, itu karena iblis sedang mengintimidasi, mengikat manusia dengan roh ketakutan itu. Dan ketika manusia diikat dengan roh ketakutan, maka manusia akan gampang dihancurkan. Pagi hari ini kita semua sudah tahu bagaimana mengatasi ketakutan, bagaimana lepas dari ikatan roh ketakutan. Bangkitkan iman kita. Rohani kita harus sehat. Rohani kita harus fit. Rohani kita harus semakin bertumbuh. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, inilah waktunya saya dan saudara, iman kita bangkit, roh kita semakin kuat, dan roh kita semakin perkasa. Jangan takut, karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, siapa yang akan melawan kita? Tuhan memberkati kita semua. Hiduplah dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kepada kami supaya kami tidak takut. Karena kalau kami takut, maka kami akan menarik perkara-perkara negatif dalam hidup kami. Sebaliknya ketika kami percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka perkara-perkara positif,
berkat, mujizat, kesehatan, kekuatan akan masuk dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan menjamah mereka, Roh Kudus menjamah mereka, melepaskan mereka dari roh yang mengikat mereka, roh ketakutan yang mengikat mereka. Mereka dibebaskan, mereka penuh damai sejahtera, mereka penuh sukacita, mereka tidak takut menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebaliknya, iman kami semua semakin teguh di hadapan Tuhan, semakin kuat di hadapan Tuhan, dan kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan melepaskan berkat Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Muara Karang, dan juga siapapun saudara yang sedang mengikuti program online ibadah pada hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kalau kita baru saja diberikan kekuatan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Paulus Sugiharto. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, yang pada hari ini mengambil judul Jangan Takut. Sungguh sangat relevan sekali dengan keadaan dan situasi pada saat ini, di mana banyak orang yang merasa takut, merasa tidak aman, dan merasa tidak nyaman, saudara. Kita sudah tahu bahwa penyebab yang paling utama adalah wabah virus corona atau COVID-19. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini firman Tuhan membuka wawasan kita bahwa menurut survei ternyata 40%, jadi sebagian besar dari orang-orang yang mengalami ketakutan itu adalah hal-hal yang tidak pernah terjadi. 40%, saudara. Dan 30% dari orang yang ketakutan itu karena mereka trauma dengan masa lalu mereka. Dan 12% ketakutan itu ditimbulkan oleh perkara yang sepele, perkara yang remeh. Dan yang 10% adalah penyebabnya karena mereka takut akan penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk COVID-19 pada saat ini. Hanya 8%, bagian yang paling kecil saja, saudaraku, orang-orang yang bebas daripada rasa takut, yaitu orang-orang yang fokus dan percaya dan mengandalkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dan hari ini firman Tuhan berkisar mengenai kejadian di Danau Galilea, di mana ada angin ribut yang membuat para murid ketakutan. Ketakutan itu kenapa bisa terjadi dengan para murid-murid Tuhan? Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ternyata ketakutan itu yang pertama karena mereka kurang percaya. Dan yang kedua, karena mereka membiarkan Yesus tertidur di buritan. Mereka merasa tidak perlu pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mereka merasa mampu untuk menyelesaikan segala masalah dengan sendirinya, dengan kekuatan mereka. Dengan lain perkataan, mereka merasa sombong. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita harus membangkitkan kita punya iman yang merupakan suatu energi yang positif untuk mengalahkan rasa takut, yaitu energi yang negatif. Bagaimana caranya? Ada 4 cara. Yang pertama, yaitu kita harus fokus memandang kepada Tuhan saja. Dengan penuh ucapan syukur. Dengan ucapan syukur
maka sorga akan mengintervensi, menolong kepada kita, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus banyak membaca dan takut akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan baik. Filipi 4 ayat yang ke-6, poin yang ketiga ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, haleluya. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, di dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Dan yang keempat yaitu dalam Amsal 28 ayat 14a mengatakan kita harus hidup dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti kita punya rasa hormat, bahkan mengagumi Allah kita apapun situasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesimpulan daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, kita ingat di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Paulus Sugiarto buat firman-Nya yang sangat-sangat memberkati kita, dan juga untuk Dave Gerard yang pada hari ini menjadi worship leader untuk pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati Pak Paulus dan Pak Gerard. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya umumkan bahwa pada minggu depan tanggal 26 Juli 2020 juga jam 10 pagi kita adakan ibadah online, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata MTH. Itulah pengumuman, saudaraku, dan sekarang mari kita akan akhiri ibadah online hari ini dengan menaikkan doa untuk doa penutup dan doa berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, saudara. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh dapat kekuatan yang baru dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi ya Bapa. Firman yang memberikan pengharapan, memberikan kesegaran kepada kami. Bagaimana caranya kami boleh mengatasi ketakutan dan demi ketakutan ya Tuhan, yang terus menerpa kehidupan banyak orang, terutama juga kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kesegaran dan pengharapan yang baru. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun buat semua rakyat Indonesia dan juga buat semua manusia di dunia ini yang sedang diterpa dengan badai virus corona ya Bapa. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa di negara manapun, termasuk juga di Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, selalu Engkau berikan hikmat juga kepada aparat pemerintah di pusat sampai di daerah-daerah. Mereka boleh mengambil kebijakan yang terbaik demi kebaikan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah bangsa kami dan ampunilah manusia semua di dunia ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu supaya kami boleh terbebas daripada bahaya virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu di GBI Muara Karang. Bahkan dimanapun mereka berada pada saat ini, kami boleh selalu ada di dalam pertolongan, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada rasa takut ya Bapa. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah daripada Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.